Pernyataan saya ini banyak sekali didukung oleh intelektual-intelektual Indonesia, apakah dari Pulau Jawa maupun luar. Di luar Jawa malah meledak-ledak. Sampai-sampai ya ada yang bilang ya Yusuf Kala kan dulu dia bilang tunggu 100 tahun lagi kalau mau jadi presiden. Saya mengkritik kok saya dibilang hina. Kalau saja ini saya kasih catatan sebagai orang Papua. Andaikan saya kritik saja dianggap menghina, bayangkan suatu saat di tempat saya di Papua, saya menjadi gubernur, keluarga saya terus yang jadi gubernur. Kalau ada suku lain yang menghina saya, dianggap kritik suku kami, dianggap itu hina. Itu membunuh demokrasi. Di dalam konteks ini, pengertian politik ya, ini teori politik. Jadi jangan kira saya menghina atau merendahkan. Ini teori politik Miriam Budiarjo, guru besar pengantar ilmu politik. Bahwa kalau sebuah pemerintahan itu dipimpin oleh sekelompok kecil yang mengendalikan pemerintahan, maka disebut oligarki. Kalau sekelompok banyak disebut mobokrasi. Dengan berkuasa. Demokrasi. Bukan. Sekelompok banyak. Demokrasi harusnya. Oligarki. Jadi oligarki itu dengan kekuasaannya ya. Disebut kelompok besar itu akan terbentuk semacam majority rule. Ya demokrasi majority rule. Majority rule. Yang itu sepadan dengan tirani. Majority. Jadi kalau seperti di Papua, saya punya suku, saya gubernur, saya mayoritas, semua saya pakai. Ya siapa yang bisa lawan? Itu yang namanya nanti makin kuat, makin nanti semua sendi-sendi kehidupan tuh nilai kami, budaya kami, semua kehidupan dan filosofi kami itu menjadi pemerintah, mengabaikan pemerintahan, sistem pemerintahan yang baku. Karena itulah yang disebut terbentuknya sebuah sistem pemerintahan yang tirani mayoritas. Ya sebenarnya dalam pengertian ini. Jadi sebenarnya sekalian itu ada teori ilmu negara ya. Jadi Aristoteles kalau salah atau Polybius juga. Jadi dia bergilir. Awalnya yang raja yang baik memerintah sendirian. Dia monarki, tapi monarki berkembang menjadi tirani. Tirani itu kemudian ada kelompok. Ada monarki konstitusional juga bisa tirani. Seperti raja monarki konstitusional Inggris itu masih tirani karena dia masih mengendalikan semua dalam hal-hal seperti. Tapi intinya adalah memang ada teori yang begitu. Siklus sistem pemerintahan. Karena pemahaman saya yang sedangkal itu, ya saya tidak perlu sombong, saya lebih memahami, tidak perlu karena orang nonton. Biarkanlah ekspresi saya, penjelasan saya, orang akan menilai seberapa dalamnya pemahaman saya berdemokrasi. Karena itulah saya mengusulkan demi integritas nasional. Saya pakai kata integritas nasional. Oleh karena itulah saya mengusulkan sistem demokrasinya disesuaikan. Itulah dalam konteks itu. Kemudian yang luar Jawa. Saya bilang luar Jawa juga siapa? Saya punya suku di Papua itu 240 suku. Luar Jawa juga itu. 702 suku. Kan Bapak Presiden Jokowi kan sering bilang kita Indonesia 713 suku. Jadi di Pulau Jawa itu ada sekitar 7 sukuan atau 8. Berarti di luar Jawa itu kurang lebih 702 atau 3 suku. Karena itulah maka di dalam konteks pernyataan saya itu tidak menyasar siapapun, tidak menyinggung siapapun. Itu dari sisi bisa dibilang itu sebenarnya adalah semacam analisis mengenai sistem demokrasi kita ya. Jadi pernyataan saya ini banyak sekali didukung oleh intelektual-intelektual Indonesia, apakah dari Pulau Jawa maupun luar. Di luar Jawa malah meledak-ledak. Sampai-sampai ya ada yang bilang ya Yusuf Kala kan dulu dia bilang tunggu 100 tahun lagi kalau mau jadi presiden. Tapi memang sebenarnya kan nggak ada masalah juga ya. Misalnya ada sebuah pernyataan yang namanya presiden itu kombinasi Jawa luar Jawa. Itu strategi. Sipil militer. Strategi. Kemudian Islam dan Islam, maksud saya tidak tabu juga nyebut-nyebut begitu kan? Kalau ngomong kalau di Nigeria itu Katolik dan Kristen dan Islam. 5 tahun Kristen, 5 tahun Islam. Setelah itu kalau prestasi mereka boleh maju lagi. Setelah itu harus pindah lagi. Itu kalau Nigeria
Syria. Kalau di negara Libanon itu Kristen dan Islam. Jadi itu ada konsensus. Kalau Libanon nanti Kristen Maronit, misalnya Mikhail Sulaiman jadi presiden, maka perdana menterinya dari Islam. Kalau di sana ada konsensus, giliran pembagian kekuasaan. Kalau di Indonesia mungkin kita bicara konsensus itu masih jauh. Tetapi bahwa rancang bangun demokrasi yang lebih fair supaya orang-orang dari daerah Bung bisa jadi presiden atau siapapun bisa jadi presiden. Itu penting. Itu dari sisi yang tadi saya dikatakan. Jadi gini, saya mau nanya, saya mengkritik kok saya dibilang hina? Kalau saja ini saya kasih catatan sebagai orang Papua. Andaikan saya kritik saja dianggap menghina, bayangkan suatu saat di tempat saya di Papua, saya menjadi gubernur, keluarga saya terus yang jadi gubernur. Kalau ada suku lain yang menghina saya, dianggap kritik suku kami dianggap itu hina. Itu membunuh demokrasi.